Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan keluarga kami dan sepanjang malam Kau pelihara kami dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat, semua karena anugerah-Mu. Anugerah yang Kau berikan kami tidak sia-siakan. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami utamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, firman ini jadi berkat buat kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, urapi kami, urapi juga hamba-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai ayat 58. Tapi kita baca sampai ayat yang ke-50, nanti 51 sampai 58 besok. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai ayat 50. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hei orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikenakannya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu beda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alami, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadikan makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian baru datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah mengenal memakai rupa dari yang alami, demikian pula kita akan memakai rupa yang dari surga. Ayat 50. Saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan Bapa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 1 sampai 8 besok. Kita perhatikan mutiara yang indah pagi hari ini. Kita perhatikan dan tema kebangkitan tubuh. Tapi kita perhatikan berkat yang
firman Tuhan di jawaban buat kita pagi hari ini. Perhatikan ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir dari roh yang menghidupkan. Adam yang pertama telah jatuh dalam dosa. Oleh karena dosa, manusia harus mengalami apa dikatakan menderita. Oleh karena dosa, hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Oleh karena dosa, hubungan Allah dengan manusia terputus. Untuk menyambung, harus satu pribadi yang menjadi manusia, itulah Yesus. Yesus atau firman yang menjadi manusia ini, dia sebagai perantara antara hubungan, baikkan jembatan antara Allah dengan manusia, sehingga manusia bisa bertemu dengan Allah. Maka dia bagikan jembatan. Maka untuk jadi jembatan dia harus mati di kayu salib. Di kayu salib inilah sehingga kita bisa bertemu dengan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati, hati putus hubungan dengan Tuhan. Tapi ada satu yang menghidupkan roh itu disebut Adam yang kedua, itulah Yesus. Maka tapi Adam yang akhir atau yang kedua ada roh yang menghidupkan. Melalui kematian Kristus, dia menghidupkan hubungan kita dengan Allah. Maka kita patut berterima kasih kepada dia. Kalau dia tidak mati, atau dia Adam yang kedua tidak mau jadi manusia dan rela mati seperti kita manusia, hubungan kita dengan Allah putus, roh kita tetap mati dan masuk dalam neraka. Tapi karena kasih karunia Tuhan, roh kita jadi hidup dan kita bisa bertemu dengan Dia. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus namanya. Engkau yang menghidupkan kami. Engkau jadi perantara, Engkau bagi jembatan melalui korban juta, sehingga roh kami yang mati boleh hidup kembali, bisa bertemu dengan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, di mana kami berada, Engkau tetap menyertai kami. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga, dan segala kebutuhan kami percaya Engkau sudah siapkan dalam hidup kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Pak Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, mereka hamba-hamba Allah. Berikan mereka roh takut kepada Tuhan, dan Engkau juga memberikan hikmat yang dari Tuhan, yang dipercayakan dalam produknya, sehingga negara kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan tahun politik ini tetap Kau pelihara tanah air bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.